Shalom. Shalom. Ada damai sejahtera Tuhan di tempat ini. Amin. Oke. Saya bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini. Saya boleh diberi platform. Thank you. Untuk sama-sama kita belajar ya. Sama-sama. Saya belajar, saudara juga belajar. Hari ini kita mau belajar. Saya beri judul ada Becoming a Son of God. Ya, ini dia. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya menjadi anak-anak Tuhan gitu ya. Kita mau belajar tentang satu hal sederhana, tapi saya berdoa boleh mengubahkan kita semua. Amin. Nah, kita datang di sini buat apa? Buat bersekutu dengan Tuhan. Artinya harus ada perubahan-perubahan hidup ya, benar ya saudara? Harusnya ada perjumpaan pribadi, itu maksud saya. Ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan hanya secara korporat, tapi secara pribadi dengan Tuhan itu sendiri. Amin. Kita mau baca yang pertama, kita banyak baca mungkin akan ada sedikit PA pendalaman Alkitab, enggak deh. Sedikit aja gitu ya, biar kita jadi Kristen tuh teguh gitu saudara, kokoh ya, amin. Karena kayak kita memuji Tuhan gitu ya, kalau Alkitab bilang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap apa lagi? Akal budi ya kan, dengan segenap kekuatan kita. Jadi hari ini mau semuanya tuh, semua aspek tuh kena gitu, akal budi. Jadi gak hanya perasaan karena musiknya bagus, tapi akal budinya juga jalan gitu ya. Artinya saya berharap gitu kita adalah Kristen-Kristen yang cerdas gitu. Kristen-Kristen yang memakai akal budi kita untuk mengasihi Kristus juga gitu. Bukan hanya kekuatan ya, kita yang masih muda kuat. Lalu perasaan kita dengan hati kita gitu ya, yang biasanya dipengaruhi oleh lingkungan biasanya gitu ya, dalam atmosfer, tapi juga akal budinya dipakai gitu. Amin. Akal budinya dipakai, amin. Kita mau baca Roma 8 ayat 14 sampai 18. Tidak ada di slide, karena itu saya bawa Alkitab ini. Kalau yang bawa e-Bible juga boleh saudara. Alright, kita baca ya. Tadi ada mic satu lagi ya. Saya mau menyertakan anak muda. Wah, karena ada Josh di sini. Joy apa Josh sih? Saya suka kebalik-balik nih, si Joy sama si Josh. Josh kan, benar kan? Josh, kamu kan anak muda, laki-laki kuat kan? Yuk baca. Roma 8 ayat 14 sampai 18. Pastor. Ini calon-calon speaker juga nih. Saudara yang lain sudah dapat? Sudah ya? Cek. Oke. Tes. Mantap. Ayo Jos, lantang Jos. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Amen. Sebab kamu tidak menerima roh perbuatan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Amen. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba. Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji adalah Allah. Janji-janji Allah. Betul. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita Efesus 1 ayat 3 sama dengan yang kelima.
kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Amen. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus Amen. dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan Kerelaan kerelaan hati. kehendaknya. Amin. Thank you. Bapak Ibu Saudara, saya mau highlight atau menekankan pada beberapa bagian dari dua pembacaan ayat Alkitab ini ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, next slide boleh deh. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Roma 8 ayat 15 ada sebuah notes-nya berbunyi ayat 15, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Itu bahasa Indonesia. Saya mau ajak kita belajar dalam bahasa Inggris karena ada sedikit perbedaan gitu ya bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. For you didn't receive the spirit of bondage again to fear, but you receive, ini ya yang di bold, spirit of adoption by whom we cry out Abba Father. Spirit of adoption. Ada kata-kata spirit of adoption. Mungkin kita walaupun nggak ngerti pernah dengar ya kata adopsi gitu ya, spirit of adoption. Perhatikan kata ini Roma 8 ayat 15, kemudian next satu lagi, sebuah kata yang sama diulang dalam Efesus 1 ayat 5. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi apa saudara? Anak-anaknya. Kita jadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dalam bahasa Inggris ya, having predestined us to adoption as sons. Kata yang sama, adopsi. Adoption as sons. By Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Jadi ada sebuah kata yang kita mau pelajari hari ini dalam bahasa Inggris, adoption gitu ya. Adoption as son, satu kata full gitu ya. Dalam bahasa Indonesia menjadi anaknya. Ini Ruth mau ngomong apa sih sebenarnya? Saudara, kata adopsi ini harus dimengerti dulu ya. Tidak sepenuhnya sama seperti yang kita mengerti. Kata adopsi ini yang kita mengerti adalah memindahkan misalnya keluarga saya dipindahkan nama keluarganya gitu ya. Diangkat anak jadi keluarga B misalnya gitu. Betul ya, yang kita ngerti adopsi, kata adopsi seperti itu. Tapi hari ini kita mau belajar adopsi di sini ternyata artinya adalah sesuatu yang berbeda. Bukan perubahan keluarga gitu ya, bukan dipindahkan seperti itu ya. Dari mana kita mau belajar? Kita mau belajar dari next slide. Ini ada 3 perikop bagian gitu ya kalau saudara nanti belajar lah gitu. Ini 3 perikop ini tuh saling support satu dengan yang lain. Karena firman Tuhan gak boleh berdiri sendiri. Dia harus saling menyusun, saling mengokohkan satu dengan yang lain gitu ya. Jadi gak tergoncangkan, gak goyah iman kita dalam Kristus gitu ya. Next. Ada di dalam Galatia ini. Galatia 4 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan ya buat saudara sekalian. Galatia 4 ayat 1 sampai dengan 6. Tak ada lagi perhambaan. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka, untuk menebus kita yang kita rayakan gitu ya, sebagai hari Natal, yang takluk juga kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Diulang lagi, ada satu kata yang dari tadi kita ulang-ulang. Dan kamu, karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita,
berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 5 perhatikan, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Bahasa Inggris ya, soalnya kita mau perhatikan dalam bahasa Inggris juga. To redeem those who were under the law that we might receive the adoption as son. Ada kata satu lagi yang sama dari tadi kita ulang, adoption as son. Kalau saudara perhatikan, nah adopsi ini maksudnya jadi apa? Kata adopsi di sini maksudnya adalah saudara sebuah transisi, perpindahan, transisi gitu ya, dari anak menjadi seorang yang dewasa. Sekali lagi, kata adopsi di sini maksudnya adalah sebuah transisi perubahan dari anak menjadi sons, son. Kalau bahasa Inggris son, bahasa Indonesianya anak sih. Sebenarnya yang dewasa, seorang anak yang sudah dewasa. Kalau anak itu child bahasa Inggrisnya gitu ya. Kalau son itu seorang anak yang sudah dewasa. Luar biasa. Nah, kata son ini saudara sebuah kata yang menjadi dewasa gitu ya. Seorang yang menjadi dewasa. Sebuah hal yang klise yang kita setiap hari tahu, dengar, setiap kita ulang tahun juga kita doakan mau jadi apa? Mau jadi lebih baik, mau jadi lebih dewasa gitu ya. Tapi hari ini kita mau tahu kenapa sih kita harus jadi lebih dewasa gitu kira-kira. Kenapa sih kita harus ada perubahan transisi yang tadi itu jadi anak, dari anak jadi dewasa gitu ya. Semoga mengerti saudara. Itu bagian kita. Nah, saya mau ngomongin apa? Ya itu deh tadi saya mau ngomongin sebuah perubahan hidup saudara. Sebuah harapan gitu ya yang Tuhan bilang kalau dia belum akil balik, ayat 1 bilang gini, kalau belum akil balik, next deh ada akil balik nih, bingung akil balik apa. Akil balik itu artinya yang pertama akil ya, seorang berakal, udah paham, mengetahui. 2 balik, berarti seorang yang usianya udah mencapai batasan tertentu. Lah kalau akil balik artinya seorang yang sudah menuju kedewasaan, mengalami berbagai perubahan. Jadi kalau akil balik, selama kata Galatia bilang selama dia belum akil balik, selama dia belum dewasa ini, dia sama aja seperti seorang hamba. Hamba ini artinya gini saudara, dalam masa proses pembentukan diri, diajarin, dididik, dinasehatin, dikasih tahu, itu hamba. Nah selama kita belum akil balik nih, kita hamba. Tapi firman Tuhan kalau sudah akil balik, dia di bawah, ayat 2 dia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Jadi kita terus tetap di bawah perwalian dan pengawasan sampai akhirnya kita akil balik dan gini, kita terima ayat 7. Kalau kamu bukan lagi hamba, tapi kalau anak. Tapi jikalau kamu anak, if you are son of God, gitu ya. If you are a son, kalau kamu dewasa, kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Itu ayat 7. Jadi tugas kita hari ini adalah berusaha bersama-sama supaya kita akil balik saudara. Supaya kita jadi dewasa. Supaya kita berubah dari yang tadinya anak, diajarin gitu ya, dikasih firman tiap hari Minggu, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh gitu ya. Tiap hari, tiap kebaktian dengar firman, atau enggak ngomongin firman deh, ngomongin hari-hari gitu ya, orang tua ke anak gitu ya. Kamu belajar dong supaya kamu dapat, itu kan sebuah pertumbuhan. Nah itu ngomongin tentang akil balik, sebuah pertumbuhan saudara. Next slide. Adoption as son. Ini adalah sebuah kebiasaan kuno merayakan putra yang menjadi dewasa. Jadi memang perikop ini berdasarkan tradisi yang terjadi pada waktu itu. Jadi ini isunya ya, isu atau problemnya, bukan problem sih, keadaannya. Bapaknya yang tentukan apakah anaknya sudah dewasa atau belum.
bukan kita. Itu dia problemnya, Bapak yang tentuin. Jadi waktu itu, tradisi waktu itu ada bapak, seorang ayah akan melihat apakah anaknya ini udah dewasa atau belum. Kalau dia belum dewasa, segala ahli warisnya itu gak akan dikasih. Tapi kalau dia lihat anaknya sudah dewasa, udah cukup umur, bukan hanya cukup umur, tapi tanggung jawab, karakter dan lain-lainnya udah siap, akan ada sebuah perayaan untuk merayakan putranya yang jadi dewasa. Gitu kira-kira. Ngerti ya saudara? Duh saya aus. Maklum ibu menyusui. Kita cuman tugas kita adalah bertumbuh, berusaha. Ketika dididik, dengar. Ketika dikasih tahu, berubah. Karena Bapak yang akan menentukan apakah kita nih udah siap jadi ahli waris. Gitu. Masalahnya di situ gitu. Jadi Tuhan yang ada waktunya. Bahwa Tuhan akan lihat setiap dari kita sudah ready belum nih. Menjadi ahli warisnya. Kira-kira seperti itu. Next slide. Kata san ini ditemukan arti yang sama di dalam Matius 3 ayat 17. Ini sebuah momentum gitu ya, sebuah cerita yang kita udah tahu. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam bahasa Inggris, and a voice came from the heaven saying, this is my beloved son. Nah, kata son ini adalah punya arti yang sama dengan kata son yang dari tadi kita baca itu loh. With whom I am well pleased. Jadi Kristus sendiri diakui sama Bapaknya. Ada waktu ketika Kristus diakui sama Bapaknya, diadopsi as son gitu. Ngerti ya kira-kira ya? Inilah anakku, udah siap gitu loh. Menanggung, tanggung jawab gitu. Bahkan Bapaknya sendiri ngakuin bahwa Yesus ini anakku yang dewasa. Sudah dewasa. Artinya Yesus pernah gak dewasa? Ya pernah lah ya. Buktinya mungkin di waktu dia suruh pulang sama mama bapaknya dia tinggal aja gitu kan. Nggak obey lah gitu ya. Atau memang ya namanya Yesus gitu. Pernah anak-anak lah gitu ya. Tapi ada waktunya ketika Kristus bahkan diakui oleh ayahnya sebagai anaknya yang dewasa. Yang kukasihi dan dewasa. Next slide. Pribadi yang bertumbuh atau yang menjadi dewasa artinya apa sih saudara? Artinya sehat. Nah, kita bertumbuh, kita dewasa artinya sehat. Bayi yang bertumbuh artinya sehat. Tanaman kalau bertumbuh sehat. Kalau nggak bertumbuh namanya kerdil ya Pastor. Namanya bonsai. Kalau anak nggak bertumbuh namanya stunting gitu. Kita kalau bertumbuh artinya gini, sehat. Nah gereja Tuhan kalau mau jadi sehat, pribadi-pribadinya ini harus bertumbuh. Pribadi-pribadinya ini harus menjadi dewasa. Sehingga gerejanya sehat. Itu semua proses ya saudara, saya nggak langsung klik langsung jadi sehat semua. Enggak, kita bertumbuh pelan-pelan, growing namanya, grow up. Next slide. Saya mau fokuskan pada pertumbuhan apa hari ini? Keluarga yang bertumbuh, orang tua dengan anak gitu ya. Saya mau fokuskan di area ini. Keluarga yang bertumbuh. Nah, karena gereja ini adalah kumpulan dari keluarga-keluarga, pribadi tapi keluarga lah ya. Jadi indikator saya gitu ya, kalau keluarganya sehat-sehat, bertumbuh, artinya gerejanya sehat. Kalau pribadinya nggak mau bertumbuh, stuck gitu ya, nggak ada perubahan hidup, bisa cukup dipastikan lah gitu ya, gerejanya kurang sehat lah. Di awal tahun saya ingat Pastor Sam Hartanto ya, dia bagikan visi untuk sebuah gereja yang sehat, betul ya? Nah, saya rindu akhir tahun ini kita cek ke dalam diri kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi atau keluarga yang sehat? Keluarga itu ada orang tua, suami istri dan anak.
Betul ya. Ada suami istri dan anak. Kita mau cek. Mau growing tuh dalam hal apa aja. Ini area pertumbuhannya tuh banyak saudara. Orang tua dan anak, ngomongin orang tua sama anak kayaknya nggak habis-habis ya. Karena saya juga pelayanan TYC, nggak habis-habis cerita mereka dari cinta, cerita sekolah, balik lagi ke cinta di sekolah, sekolah di luar gitu ya. Banyak sekali gitu ya. Pergumulannya banyak sekali, orang tuanya begini, orang tuanya begitu. Orang tuanya lagi juga datang, banyak lagi ceritanya gitu ya. Oh si ini begini, situ. Jadi area pertumbuhan tuh banyak saudara. Salah satunya apa? Oh banyak deh, saya mau sharing banyak. Orang tua yang bertumbuh, contohnya untuk orang tua. Orang tua ini pastilah pengen anaknya jauh lebih baik. Lebih baik daripada orang tuanya. Betul orang tua? Amin? Wah, amin. Orang tua sekali lagi, amin? Amin. Pengen anaknya lebih baik, betul? Bertumbuh lebih sehat lah. Bukan badannya, tapi kelakuannya gitu ya. Nah, problematikanya adalah orang tuanya ini apa ya? Let's say gini. Teladannya kurang gitu. Pendidikannya kurang kasih didikan lah gitu kira-kira. Nah ini problemnya karena anak-anak ini akan tumbuh sehat ketika kedua orang tuanya sehat. Kalau orang tuanya gini, mau belajar mengasihi, belajar ngampunin. Anaknya akan lihat apa? Orang tuanya mengasihi, belajar mengampuni. Kalau orang tuanya kebiasaan ngomong kasar. Anaknya belajar apa? Ngomong kasar. Ini dari dalam rumah ya. Saya nggak ngomongin hal-hal di luar kayak pertemanan dan lain. Saya ngomongin di dalam rumah. Kalau orang tuanya, apalagi sih? Suka generous itu apa? Memberi, hatinya murah hati. Suka murah hati, nolongin orang-orang susah. Anaknya lihat apa? Anaknya akan lihat hal yang sama dong. Akan bertumbuh dalam hal yang sama dong. Ya kan? Kemungkinan besarnya gitu. Ngomongin apa lagi? Nggak ngomongin tentang hati, kita ngomongin tentang on time. Wah ini luar biasa. Mari kita ngomongin tentang on time saudara-saudara. Haleluya. Kalau orang tuanya on time datang ke janjian di mana gitu ya dengan orang, ibadah lah, let's say ibadah. Anaknya akan lihat apa? On time. Jadi gini, buat saya jadi wajar kalau anaknya nggak on time karena emak bapaknya nggak on time. Buat saya jadi wajar melihat anaknya nggak mau ngampunin karena apa? Karena mau bapaknya nggak mau ngampunin orang. Benar ya? Karena teladan. Kita ngomongin teladan saudara, udah wajar lah. Kalau ibu bapaknya suka memberi, terus anaknya jadi suka memberi, bilang terima kasih. Saya melihatnya jadi wajar. Ayah ibunya kasih teladan gitu kok. Tersinggung gak apa-apa saudara. Karena buat saya tersinggung tuh awal dari perubahan. Awal dari pertumbuhan itu. Kenapa? Dua hal. Ketika kita tersinggung atau hati kita kayak dibentuk nih, berkecamuk lah gitu ya. Ada dua pilihan, saudara hari ini ada dua pilihan. Satu bertumbuh ke arah yang positif, oke lah, berarti aku harus bertumbuh nih, berarti aku harus berubah supaya aku jadi teladan yang baik. Atau mengeraskan hati dan kemudian ya udah bodo amat. Kalau gue begini mau apa? Gue dari orang tua gue udah begini gitu ya. Ada dua pilihan lah sekarang. Nah saya berdoa biar Roh Kudus ini melembutkan hati kita, lembutkan hati saya dan lembutkan hati Bapak Ibu untuk kita sama-sama bertumbuh sama-sama. Karena apa? Karena Bapak yang nentuin whether apakah kita udah dewasa atau belum. Bukan saya, bukan pastor, bukan orang tua kita. Masalahnya adalah di Bapak yang nentuin lihat kita nih udah siap belum. Jadi ahli waris. Ngomongin on time. Saya dengan suami Aaron waktu itu, hari itu ada di Manila. Kita mau ibadah, hari Minggu ibadah. Ibadah jam 10. Jadi saya kan gak mau telat dong ya, saya datang.
Rame-rame. Muter dulu. Gereja besar saudara. Gereja ya terkenal lah. Salah satu yang big church lah. Mega church mungkin bisa bilang. Saya datang jam 10 ibadah. Jam 10 kurang 15 lah kita sampai. Set. Nggak telat dong ya kan. Set masuk barisan. Ternyata baris nih kayak apa ya. Baris lah pokoknya kayak masuk kelas gitu. Baris set. Kok panjang banget nih barisan gitu ya. Udah jam 10 kurang apa gimana gitu. Akhirnya diberhentiin pas kita mau masuk udah orang masuk bagian kita di stop. Gak bisa. Loh Pak maksudnya ibadah jam 10 masih udah full ruangannya katanya. Loh terus kita gimana dong? Kan saya baru pertama kali. Terus gimana? Tunggu ibadah jam 11. Hah? Ibadah jam 11. Saya orangnya agak kurang suka nunggu lama dengan bengong-bengong tuh saya kesel kalau bengong-bengong gitu. Maunya tuh ada sesuatu yang dikerjakan. 10 kurang 10 saya di stop gak boleh ibadah. Keselnya di sini saudara. Tanya sama saya, ngedek langsung mau ibadah tuh langsung mukanya berubah. Ibu-ibu tahu lah ya mukanya berubah gimana. Kesel, dongkol gitu. Karena ngapain gue 1 jam nunggu di... Ya, oke lah akhirnya saya, ya udah masa gak gereja gitu kan. Ya udahlah gereja. Jadi dibuat barisan lagi ke belakang sama. Akhirnya saya apa? Saya ngedoprok, duduk aja gitu. 1 jam gini saudara. Untuk nungguin gereja di sebelah. Jadi dia ada ruangan AB. Jam 10, jam 11, jam 12, jam 1 gitu. Ibadahnya gitu aja terus sampai sore. Dalam kegundahan hati saya gitu ya. Karena saya gak boleh ibadah jam 10. Nunggu 1 jam. Saya berpikir. Sebenarnya pantes ini gereja jemaatnya banyak. Ribuan sih. Wajar. Kenapa? Karena mereka siap. Preparationnya bagus. Sehingga sampai orang yang istilahnya gak telat sih. Tapi karena mereka banyak sekali, karena mereka on time sekali, jadi fullnya cepet gitu. Dulu-duluan gitu. Keren ya. Dulu-duluan ke ibadah gitu. Ya itu 1 kali minggu. Saya enggak ke situ lagi. Karena udah pulang. Nanti next kalau kita ke Manila lagi mungkin kita harus cepet-cepet dahuluan. Wajar. Nah saudara kita kan mau bangun gereja nih. Pertanyaan saya siap gak nih? Udah dewasa jadi son atau masih child nih? Hah? Harus siap saudara. Supaya apa? Tuhan yang ini dia masalahnya lagi. Karena Tuhan yang lihat. Bapaknya sampai waktu yang ditentukan oleh bapaknya. Bukan kita, bukan masalah kita. Iya. Karena Tuhan yang tentuin. Kalau lu udah siap, kita udah siap. Nah, saya kasih deh banyak-banyak nih jiwa. Nah, kalau belum siap, susah. Tapi balik lagi ya itu hak prerogatif ya Tuhan. Jadi saya nggak bisa terlalu nge-push ke sana karena itu Tuhan, bagian Tuhan. Dalam hal apa lagi bisa growing? Dalam hal doa ternyata bisa bertumbuh. Bisa. Contoh, kalau doa anak apa ya? Kalau doa anak tuh biasanya gini saudara, gampang aja. Suka minta-minta. Doa anak tuh, Pak minta ini dong. Di baju, di sepatu, ya nggak Jos? Wah ngana tidur, luar biasa. Gampang. Suka minta-minta ya, Pak minta ini. Benar, anak ya. Anak. Kalau anak sehat, saya senang ledekin dia. Suka minta-minta. Ada anak, saya tanya, ada anak bapak ibu saudara yang nggak suka minta-minta? Ada nggak? Anaknya, nggak pernah minta. Nggak mungkin. Kalau anak-anak tuh pasti suka minta. Ya minta, either minta banyak, minta sedikit, pokoknya kita anak minta lah. Tapi kalau orang dewasa minta nggak? Kerja, ya dong, udah dewasa, udah nggak minta lagi, kerja. Kak Epi, mohon maaf, udah masih minta-minta nggak nih sama orang tua? Hah, mohon maaf, iya ada orang tuanya nih, pas kebetulan kita aduin aja gimana ya? Jahat ya, canda. Enggak kan Kak Eki? Enggak kan ya tante, om, punten, kalau bahasa Sunda. Udah anaknya udah mandiri semua.
Nggak minta-minta lagi, udah kerja keras. Nah doa bisa gitu juga bisa. Saya temukan satu doa yang bisa ngajarin saya gitu ya saudara. Contoh gini, kalau ada acara kita kan banyak nih mau Natalan nih, bos mau Natalan ya. Tuhan mari berikan cuaca yang baik supaya banyak yang datang, semangat, nggak telat. Saya mau bilang ini, yuk kita rubah sedikit doa kita. Mari kita bilang ini, Tuhan walaupun mau hujan, mau gerimis, mau badai, beri semangat yang gak padam buat mereka jalan cari Tuhan. Mantap saudara. Aku gak doa lagi buat cuaca di luar, aku berdoa buat orang-orang, saudara. Hati saudara tuh digerakkan, punya roh yang sayang sama Tuhan sehingga ke gereja tuh mantep. Gereja tuh karena gairah, bukan karena cuaca. Amin. Mengasihi Tuhan tuh karena cinta, bukan karena berkat. Satu doa Habakuk, kalau saudara perhatikan. This is amazing, keren. Sekalipun pohon arang gak berbunga, pohon anggur gak berbuah, hasil pohon zaitun bahkan ngecewain kita. Sekalipun ladang-ladang gak menghasilkan. Ini udah miskin melarat. Gak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan. Gak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Namun kata Habakuk, aku bersorak-sorai di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sebuah doa yang gak main-main. Sebuah doa yang bertumbuh. Walau kambing domba terhalau, gak ada bahan makanan. Apalagi dia bilang, gak ada lembu sapi di kandang. Pohon ara bahkan gak berbunga, pohon anggur gak berbuah, pohon zaitun ngecewain. Dia bilang, tapi aku mau tetap beria-ria di hadapan Tuhan. Aku mau bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itu mantap baru saudara doanya. Enggak yang Pak minta Pak. Gitu ya kira-kira. Yuk saudara, saya encourage. Bertumbuh. Gitu. Kerjaan kita bertumbuh aja saudara. Karena Tuhan nanti yang lihat apakah kita siap gak gitu. Satu hari nanti sama-sama kita terima kemuliaan Tuhan. Nah di situ nanti sama-sama kita adoption as son. Diadopsi jadi anak, bukan anak aja tapi anak yang dewasa. Sebuah perayaan bersama ketika Tuhan melihat kita sebagai anaknya yang sudah dewasa. Sudah akil balik, bukan lagi hamba. Tapi anak ahli waris. Gitu saudara. Itu dari sisi orang tua. Mari saudara orang tua jadi teladan. Mantap. Kedua, anak. Nah sekarang saya mau dari sisi anak ya. Anak-anak, nah gampang kalau anak mah. Cuman dengerin aja orang tua sama nurut. Udah biasanya gitu aja. Sama kita jadi anak denger dan nurut. Terkhusus kepada orang tua yang di dalam Tuhan. Kalau saya gitu ya, kalau buat saya. Karena mungkin memang ada juga advice dari orang tua yang kurang bijaksana ya ada juga. Tetapi gini, apalagi di dalam keluarga yang orang tuanya takut Tuhan. Udah nurut aja gitu. Udah nurut aja. saya udah alamin gitu ya. Nurut aja gitu. Dengerin aja. Karena kalian akan ngelihat nggak sekarang tapi nanti. Ini anak TYC mana nih? Anak TYC. Di belakang ada siapa tuh? Jody ya? Jody sama Ici. Sini, maju. Bukan maju, pindah sebelah pasur. Nah lo, pindah Ci. Pindah sama Jody. Udah dengar, listen and obey. Maju. Iya Jody. Kodi. Kok Jody ya? Kodi. Nah depannya ada nih. Nah ini juga sama nih. Maju. Banyak nih depan. Pas nih. Biar semuanya kena gitu, gak orang tua juga. Ayo nak. 1, 2, 3 go. Ya Ici, pimpinan teman-temannya. Nah kalau anak gimana saudara? Nih kayak yang lain juga ada yang jadi anak lah ya. Kita masih jadi anak. Saya juga masih jadi seorang anak. Ya, kita mau dengerin didikan orang tua. Ayo
Ci, ayo, Kodi, go. Ini tempat duduk depan bukan untuk pastor, buat siapa aja. Let's go. I need you. And then Oswald dan Guardian. Nah, satu sebelah abangnya nih, satu sebelah pastor. Mari. Guys. Nah, gitu. Ayo ayo Guardian. Let's go. Kan pastor jadi ada temennya kan pastor. Situ satu lagi, os depan. Os depan. Depan sini os. Biar ini. Nah, ada out kalau out di sana. Seru kan? Nah, ini namanya manajemen kelas kalau manajemen kelas kalau di dalam pendidikan. Kalau anak biasanya nggak mau dengerin, ya kan? Karena udah dewasa katanya, gitu. Tapi kan bapak-bapaknya pikir belum dewasa. Nah, problemnya adalah ketika kalau buat anak nih ya, saya kasih tahu dari sisi anak ya, dari sisi ya pandangan anak. Ketika orang tuanya ngomongin A, tapi nggak kelakuannya nggak A, nah itu susah buat anak-anak untuk ngikut teladan. Ini saya hanya menyuarakan hati anak-anak ya, karena saya ada dalam posisi itu juga gitu ya. Kalau mama papa bilang ini, kamu tuh harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati atau kamu tuh harus ngasihi Tuhan dengan benar-benar gitu. Tapi kelakuan ibu bapaknya nggak gitu, saudara. Jadi susah nih buat TYC, buat anak-anak muda untuk ikutin teladan yang sama. Ya nggak, Ci? Ya. Susah. Jadi dari dua sisi ini harus sama gitu ya. Anak-anak harus dengar, harus obey dan lakukan. Tapi problematikanya itu susah. Kalau mau bapaknya bilang, kamu tuh jangan suka telat kalau ke sekolah. Lah, ke gereja aja mama telat. Ya, kena lagi. Gak apa-apa saudara. Gitu kan, itu wajar. Susah jadinya. Tapi hari ini saya mau kasih tepuk tangan buat Jos sama keluarga temannya di sebelah. Wah, anak sehat dan keluarga. Gak ada mama papa, ada gak sih mama papanya? Ada sih, ada. Tapi datang gak Gindo ke sini? Oh ada di belakang ya. Kalau kamu? Pak, Guardian sama kokonya? Ada. Ada ya. Tapi gak duduk sebelahan gitu ya. Nah, anak-anak ini saya suka ajarin gitu saudara. Kalau mama bapak kamu gak ke gereja, kamu mau ke gereja boleh. Kasih tahu saya, nanti saya jemput. Karena hidup mereka gak harus tergantung sama orang tua. Ini gini, saya ngomong gini sama anak tua. Anak-anak TYC. Saya suka ngomong, kegagalan orang tua kamu gak harus jadi kegagalan hidup kamu. Kekurangan orang tua kamu gak harus kamu ikutin juga jadi kekurangan kamu. Enggak lah kak, aku udah orangnya begini nih karena mama papaku begini ke aku. Enggak, siapa bilang harus gitu. Ini buat anak TYC. Kalau orang tua kamu nunjukin hal yang contoh, marah-marah, suka marah-marah, ini contoh ya. Kamu gak harus jadi orang yang suka marah-marah. You can choose your own path. Kamu bisa pilih hidupmu sendiri untuk jadi orang yang bertumbuh jadi sehat. Kalau kedua orang tuamu gagal, contoh, maaf, dalam pernikahan, kamu gak harus jadi orang yang sama gagal dalam pernikahan. Kamu bisa berhasil dan bahagia dalam pernikahan kalian. Karena hidupmu gak tergantung sepenuhnya sama orang tua. Saya ngomongin dalam arti gini ya, kamu punya Tuhan di atas orang tua kamu gitu. Kalau teladan yang gak baik, gak harus kamu ikutin teladan yang gak baik. Beda dong. Maksud saya gitu, biar tangguh gitu loh. Jadi anak tuh sehat, maksud saya ayo dong. Saya mau encourage gitu ya, karena saya, Ruth ngomongin. Saudara saya kenapa kalau ngomongin telat gemes banget, karena dulu nih saya tinggal di Bogor, waktu saya kecil. Gereja saya di Jakarta, gereja mulai jam 8, Jakarta Bogor itu kira-kira 60 kilo kalau naik tol. Waktu itu saya nggak naik tol, saya naik kereta. Jadi ibu saya jam 4 udah bangun, jam 5 mandiin saya, jam 6 udah di kereta, jam 6, 1,5 jam naik kereta, 7:30 udah di Jakarta, di stasiun, 1/2 jam naik angkot buat sampai ke gereja. Bertahun-tahun dari saya kecil SD sampai saya SMA.
teladannya itu terus. Jadi kalau dia ngomong telat, jangan ngomong ke saya, agak gimana. Tapi saya jauh lebih baik dari orang tua saya. Orang tua saya keras sekali. Kalau saya masih oke, masih ada, kadang-kadang masih ada macet, masih ada hal-hal yang bisa menghalangi. Tapi kalau nggak ada, hanya cuma masalah lebih cepat aja. Ayo kita usahakan sama-sama. Amin. Gitu ya, saudara. Ayo bertumbuh dong, bertumbuh. Jadi anak, supaya kita jangan jadi anak terus. Kita jadi dewasa. Amin. Oke, jadi dari anak sisinya gitu ya. Satu lagi dari anak, ini yang agak susah. Saya boleh, biasanya kalau orang tua suka ngasih tahu anaknya gini. Contoh. Saya minta contoh lah ya. Ada yang pinter acting gak ya? Yang baik hatinya biasanya yang cocok dari ibu yang baik sih. Matialah. Atau enggak sebelahnya. Cassandra, ini kayaknya ibu yang baik hati. Bener gak Jos? Your mama baik. Awas lu. Baik kan? Cassandra boleh ke depan. Nah, kira-kira siapa sih? Satu lagi dah. Ibu, tapi ini opposite ya. Yang mulutnya perlu dididik. Ada gak sih orang tua yang apa ya? Ya gitu deh mulutnya. Bisa. Oh, Mama Jun minggu lalu minta peran katanya. Mari Mama Jun dan Mami Jun dan Cassandra boleh maju ke depan. Contoh aja, ini mah contoh. Halo Mami Jun, luar biasa. Kasih tepuk tangan dong saudara. Aduh, ini luar biasa. 2 orang. Ini saya aplikasi hal-hal yang applicable lah ya gitu ya. Nah, di sini boleh. Nah, mana tadi Mike? Oh, Mike di luar. Besok keluar lagi. Pinjam Om. Thank you. Cek. Nah, mantap. Nah, Cassandra. Kan Cassandra ini artinya lembut ya, saya lihat ya. Majun juga lah. Maksudnya ini Cassandra dulu. Nah, misalnya nih anak. Ini nih anak. Ini contoh aja. Tapi emang ini anak beneran ya. Contohnya nih ya. Ini anak gak belajar. Ya kan. Jadi nilainya jelek. Biasa sudah pernah mengalami. Nah, gimana sih Cassandra mengingatkan, tapi bahasanya yang baik ya. Bisa contohkan nggak? Kasih taunya dia supaya dia tuh jangan nilai yang jangan malas belajar dong supaya nilai kamu baik. Gimana bahasanya? Biasanya ngomongnya gimana? Lu ngadep sono aja. Gimana? Jangan lagi dikasih tahu orang tua. Coba. Jos gitu. Jos. Ya Ma. Iya mah. Nggak belajar. Siap Ma. Gak belajar, ditanya lu siap-siap. Gak belajar. Iya Ma. Nggak belajar. Nilainya jelek toh. Maksudnya kalau Jos nggak belajar kan berarti nilainya jelek. Jadi itu kan ada di konsekuensinya kan ada di Jos sendiri begitu. Jadi harus belajar. Siap Ma. Ngerti? Kalau nilai jelek kan naik kelas, masa depan. Nah panjang biasanya mama nih kalau ngomongnya terus Kak. Kan naik Kalau kelas. belajar otomatis nilainya jelek dan untuk apa yang dicita-citakan untuk jadi pandai, jadi misalnya mau jadi dokter atau apa pasti tidak akan tercapai. Nggak bisa tercapai. Jadi, harus belajar. Harus belajar, oke? Siap Ma. Siap Ma. Siap Ma. Gitu dong lu jangan. Siap Ma. Ah gitu. Makasih ya Cassandra. Nah silakan duduk Jos, Cassandra thank you. Nah ini coba Mami Jun. Sudah yang melewati asam garam, dalam belanga, asam, pedas, sudah semua ya. Ya semua. Kita ambil salah satu contoh anak lah ya. Ini anak yang bader nih, sebelahnya nih. Saya tahu dia anak baik tapi dia perlu didikan aja nih. Coba siapa namanya? Ngeblank lagi gini nih kalau ingat. Sini Ngana. Ngoni. Sini. Nama? True. True. Sebuah kebenaran gitu kan. Mami Jun ini anak bader tuh apa ya? Nakal. Bukan nakal ya, sama lah problemnya sama. Tidak belajar,
lalu nilainya jelek. Tapi bisa nggak coba acting lah ya, kata-kata yang sedikit kasar boleh. Pokoknya galak, marah, kasar, sampai kayak males lah didengerin gitu. Boleh, bisa. Siap, 3, lu jangan, ya ini ketawa-ketawa. Ini acting ya. Ya ini acting, mantap. Pakai bahasa daerah acting, boleh loh. Yo, Terus, Mama so bilang kok penghana. Mana lihat tuh Ici tuh dia. Dia suka sekali tuh kalau mau belajar mau apa marngalang lebih pertama itu dia kasihan. Mau jadi apa ngana kalian dorang? Kalau ngana di satu kali memang so pakai polisi, polisi jangan terpangana. nah loh. Ada deh kan? Terus? Mengerti? Mengerti. Oke. Wah. Acting. Thank you. Sudah. Thank you luar biasa ya. Berasa nggak sakit hati nggak gituin? Nggak ya. Bukan mama sendiri sih. Kalau mama sendiri lu sakit hati. Saya jadi mikirin yang jadi anaknya Mami Jun kayak apa hidupnya. Ada orang tua yang gitu. Ada nggak saudara? Ada. Tapi saya mau kasih tahu semua anak. Kalau kalian cerdas nih, ini emotional intelligence. Bukan hanya intelligent. Iya, quotient. Bukan hanya kecerdasan pintar, tapi kecerdasan emosi. Bentuk anak-anaknya coba ya, pintar emosi. Artinya gini, ketika dia dimarahin seperti itu atau dikasih tahu, dididik bertumbuh, dia nggak lihat caranya, tapi dia lihat pesannya. Saya tanya Ici sekarang, Ci, pesan dari kedua orang tua itu sama nggak? Pesannya, inti pesannya sama nggak? Sama. Inti pesannya apa? Harus apa? Lebih baik dalam hal? Enggak, tadi dalam hal apa contohnya? Belajar. Intinya sama kan? Tapi yang beda apanya? Caranya. Jadi untuk anak-anak, ini yang anak-anak. Kalau kamu punya orang tua yang caranya didiknya begitu, berbeda gitu ya. Jangan lihat caranya. Lihat pesannya supaya apa? Supaya kamu bisa bertumbuh. Karena kalau kamu lihat caranya, yang ada apa? Sakit hati. Tumbuh besar dengan kesakitan hati, dengan kekecewaan. Tumbuh besar dengan kemarahan. Susah sih, berat. Karena yang harus dilihat adalah pesannya, value-nya, nilainya, bukan caranya. Dari sisi orang tua ayo berubah dong. Dari sisi anak harus pinter lah, harus cerdas lah. Supaya apa? Supaya kamu bertumbuh. Saya nggak mau gereja akhirnya tumbuh semua anak-anak TWC-nya tuh dengan kepahitan dengan orang tua atau dengan teladan yang diberikan pastor atau dengan pemimpin gitu ya. Karena caranya aja yang salah. Jadi kita semua mau bertumbuh siang hari ini, amin? Amin, mantap. Yohanes bilang gini, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup loh. Hidup kita harus sama seperti Kristus telah hidup. Berat, Yesus saja bilang kamu tuh harus sempurna sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Ya nggak mungkin lah Tuhan sempurna lah. Sekarang saya bilang ya nggak mungkin lah kalau Tuhan bilang bisa tapi nggak bisa. Jadi nggak bisa gimana sih? Dia Tuhan bukan sih? Jadi pertanyaan saya, kalau kita diminta untuk bertumbuh sehingga tadi kita nyanyi, aku mau sepertimu Yesus disempurnakan selalu. Jadi sebuah hal yang mungkin kalau kitanya semua mau. Rendah hati, ya udah dibentuk aja. Nggak jadi sakit hati, bertumbuh jadi. Next slide. Kenapa? Roh Kudus yang pimpin kita saudara. Bukan nggak pernah adalah kekuatan kita untuk kita berubah dari orang yang A jadi orang yang B, jadi orang yang nggak memaafkan jadi orang yang bisa maafin, dari orang yang nggak generous, nggak berbaik hati jadi orang yang baik hati. Nggak pernah perbuatan kita, usaha yes mau dibentuk, tapi saya mau kasih tahu itu pekerjaan roh, spirit of adoption, pekerjaan roh Tuhan. Roh Kudus yang pimpin kita kepada kedewasaan. Makanya hari ini apa? Hari ini yuk udah lembutin hati aja. Kalau Tuhan, kalau Roh Kudus lagi bilang yuk berubah.
Udah ngikut aja. Karena next, saya tutup. Mau nggak kita responi Roh Kudus sehingga kita bertumbuh dan menjadi semakin serupa seperti Kristus. Terakhir ayat. Karena kalau kamu bukan lagi hamba, melainkan anak yang sudah dewasa. Jikalau kita nih anak yang sudah dewasa, maka kita juga adalah ahli waris oleh Allah. Amin. Mari saya jemput musik, kita mau responi firman ya saudara. Nyanyikan refnya. Mau jadi sama seperti Kristus. Jadi orang yang dewasa. Jadi hari ini kalau kita tahu mau jadi apa? Jadi orang dewasa. Kenapa? Karena saya tahu ahli waris, saya mau jadi ahli waris kerajaan Allah. Saudara, perubahan yang saudara lakukan ini, perubahan hidup yang setelah ini keluar dari gereja saudara praktekkan, saya mau bilang dampaknya adalah kekekalan. Enggak hanya sekedar dampak di bumi aja. Dampaknya adalah kekekalan. Kalau hari ini saudara decided mau mengampuni, dampaknya bukan saudara mengampuni dan plong, enggak. Dampaknya kekekalan. Kalau hari ini saudara decided I missed the word. Decided, memutuskan, terima kasih. Memutuskan untuk beri yang terbaik. Lebih semangat mengubah cara doa yang tadinya mungkin minta-minta. Tapi jadi doa yang Tuhan bentuk aku aja. Ke dalam nih, jangan keluar. Hari Minggu, mau cuaca apapun saudara, mau naiknya kendaraan apapun, aku gak tergantung sama cuaca. Aku menggantungkan hidupku di dalam Kristus. Karena itu aku mau beria-ria datang ke ibadah dengan sukacita. Dampaknya apa saudara? Kekekalan. Tuhan gak pernah ecek-ecek, cuman ngasih berkat-berkat di bumi. Dia pikirin hidup kita sampai kita bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita responi firman.